Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fakri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Hari ini barangkali pakai baju seragam Korpri terakhir, karena bulan depan saya sudah tidak bertugas lagi, karena sudah 11 Mei kemarin sudah 60 tahun. Jadi 1 Juni maksimal saya harus sudah pensiun. Jadi alhamdulillah 34,5 tahun saya bekerja sebagai, kalau dulu disebut PNS dan sekarang kenal dengan ASN. 34,5 tahun, banyak pengalaman-pengalaman kita bekerja di pemerintahan ini telah kita jalani. Jadi mungkin kalau ada, selalu saja banyak yang bertanya, apa hal-hal yang bisa diceritakan Pak, hal yang menarik. Nah, ini kena utang juga bagi saya. Saya ingin mengangkat satu cerita tentang ini tadi. Foto ini selalu saya bawa sejak tahun 2015. Foto ini dimana saya pindah tugas selalu saya bawa, karena ini mempunyai arti yang luar biasa bagi saya. Pengalaman inilah pengalaman ketemu sama Emir Qatar. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang negeri Qatar yang kaya raya itu, sudah banyak yang tahu. Adalah pengalaman yang saya ambil hikmahnya, yaitu kalau bahasa Minangnya ada pepatah atau apa ini, resaki alang indak kadape dek musang. Nah, jadi kalau rezekinya elang itu tidak akan yang mendapat adalah musang. Kedua-duanya suka ayam sebagai makanan mereka, rezeki mereka. Tapi kalau jatahnya itu jatah elang, tidak akan musang yang akan mendapat. Ceritanya begini, ini kalau menurut saya pribadi menarik. Waktu itu tahun 2014 Juli saya diangkat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang. Kemudian di tahun 2015 Bapak Wali Kota diundang, dibawa ada misi ke Qatar dalam rangka untuk mendatangkan investasi ke Kota Padang, membangun pariwisata yang islami di Gunung Padang, di sekitar Gunung Padang. Jadi ada yang akan membawa Pak Wali Kota, seorang ustadz yang masih berbahasa Arab dan ada hubungan lah, relasi dengan negeri Qatar ini, mau ketemu sama Emir Qatar. Nah, ya biasalah kita di pemerintahan kan, dibuat siapa yang akan mendampingi Pak Wali Kota. Nah, kemudian ya saya tidak tahu, walaupun saya Kepala Dinas Pariwisata, tapi tidak diminta kepada saya untuk membuat telaan staf siapa-siapa yang perlu mendampingi.
yang tahu saya sudah selesai saja visa rombongan Pak Wali Kota ini untuk berangkat ke Qatar. Tapi tiba-tiba 3 hari menjelang berangkat, mendadak saya diminta paspor. Kata yang mengurus, buru-buru, Pak, diminta Pak Wali untuk ikut. Loh, kan udah selesai rombongan pendamping beliau, visanya segala macam, tinggal berangkat saja lagi. Rupanya itulah cerita kemudian cerita baru saya tahu bahwa memang rupanya dari yang akan membawa, yang memfasilitasi Pak Wali Kota itu temu bertanya, kepala dinas pariwisatanya yang mana? Nah, saat itulah baru tersadar Pak Wali Kota kalau dalam rombongan itu tidak masuk. Nah, ya kita berprasangka baik aja, mungkin kawan-kawan yang lain pingin juga pergi ke Qatar, dan saya mungkin diberi masukan kepada Pak Wali Kota, Pak Dian itu udah sering pergi ke luar negeri, Pak. Nah, mungkin seperti itu, maka terjadilah saya ditinggal. Artinya, rupanya masih rezeki saya diuruslah dalam waktu 2 hari. Itu luar biasa. Mengaku yang mengurusnya, untung saja pada saat itu Bang, katanya, rombongan Jokowi juga ada pergi ke sana, sehingga orang sibuk di Kementerian Luar Negeri itu dalam pengurusan visa segala macam, dianggap abang ini menyusul adalah bagian dari kelompok itu, entah apa, bisa tembus dalam 2 hari keluar visa, sehingga ditunggunya saja di Jakarta. Pas rombongan dari Padang berangkat, saya ikut juga berangkat, tapi visa saya langsung saya terima di bandara. Ya, singkat cerita, berangkatlah saya ke negeri Qatar mendampingi Bapak Wali Kota. Waktu itu Bapak Mahyaldi. Nah, belum selesai cerita tentang rezeki ini. Di sana rupanya ada pertemuan jamuan makan siang Emir Qatar dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, beserta para pendampingnya, tentu saja menteri-menteri atau pejabat tinggi. Nah, yang kami tentu saja pendamping tidak termasuk mendapat undangan untuk masuk makan seperti itu, kecuali Bapak Wali Kota dan itu fasilitator yang Ustadz yang saya ceritakan tadi, yang masih berbahasa Arab sedikit, yang itu ikut diundang. Nah, kawan-kawan memutuskan di hotel, ya biasalah acara bebas, menunggu Bapak Wali Kota pulang dari Istana Emir untuk acara makan siang bersama Bapak Presiden dan Emir Qatar itu. Tapi saya entah kenapa saya bilang saya ingin lihat istana itu, walaupun tidak bisa masuk ke ruang makan, jamuan makan itu bersama Emir itu tidak apa-apa, saya di ruang tunggunya saja jadilah. Yang penting, karena saya dapat kabar istananya itu luar biasa. Jangankan masuk, warga di sana saja mendekat ke pagarnya saja, penjaganya langsung ngasih kode supaya menjauh. Nah, keinginan saya makanya pagi itu saya pakai jas, pakaian rapi, sepatu terbaik yang bisa saya kilatkan. Saya ikut bus rombongan yang diundang ke Istana Emir Qatar ini. Ikut, saya duduk di belakang. Pas turun orang, saya turun juga, karena rombongan kan kita tidak diperiksa, karena busnya itu memang bus jemputan khusus, langsung masuk di ruang tunggu. Nah, saya yakin biarlah di ruang tunggu ini saja saya sampai selesai acara makan. Ruang tunggu di depan ruangan makan itu.
Kemudian satu-satu masuk ke dalam ruangan. Saya lihat itu bersalaman dengan Emir, bersalaman dengan Bapak Jokowi, kemudian langsung duduk di tempat yang sudah diatur. Di tangan mereka ada kartu di mana posisi mereka harus duduk. Ada denahnya. Kemudian rombongan sudah masuk. Salah seorang dari kedutaan konsulat kita di Qatar itu menemui saya, mengasihkan kartu. Pak, Bapak ikut masuk, duduk di sini ya. Kaget saya. Saya lihat kartu itu, bukan nama saya. Nama pejabat tinggi, pendamping Pak Jokowi. Nggak usah saya sebutkan nama orangnya, saya tak tahu. Entah kenapa beliau itu tidak hadir. Entah mungkin ada halangan, sakit atau apa di hotel, tidak bisa hadir. Tentu tidak bagus kalau itu posisinya 5 kursi dari Pak Jokowi di sebelah kanan Pak Jokowi. Dia duduknya seling-seling itu. Pak Jokowi, orang Qatar itu, mungkin menterinya atau apanya, kemudian orang Indonesia, entah menteri apa, kemudian seling-seling. Yang kelima, denah tempat duduk saya. Pak Wali Kota sudah masuk duluan, Pak Mahyildi. Di dalam tertib sekali, penjagaannya di belakang kursi-kursi itu, di belakang kursi Pak Jokowi, di belakang kursi Emir, dan di belakang kursi-kursi itu berdiri satu orang. Bukan penjaga sih, sebenarnya pelayan, tapi pakaian seragam gitu. Jadi tidak bisa kita melincah-lincah, pindah-pindah tempat duduk seperti itu. Acara jamuan resmi kenegaraan. Saya masuk, sudah salaman dengan Emir Qatar itu, alhamdulillah itu foto tadi itu. Kemudian bersalaman dengan Pak Jokowi, kemudian masuk ke ruangan. Saya lihat denah itu, duduklah saya 5 kursi dari Pak Jokowi. Kemudian saya lihat ke belakang, jauh di belakang ada kursi bulat. Kalau kami kursi panjang, bukan kursi panjang, meja panjang, meja utama, VVIP-nya Pak Presiden, Pak Emir Qatar di tengahnya, kemudian kiri kanan, sayap kiri kanan dari beliau berdua itu diisi oleh para pembantunya. Saya duduk di sana. Saya lihat ke belakang saya, Pak Wali Kota duduk di meja bulat bundar, disediakan juga, karena memang ada selain jamuan kenegaraan ini, karena ada kebetulan tamu dari Kota Padang, disediakan pula di sana, dan ada lagi tamu yang lain kayaknya. Saya tentu tidak mungkin berjalan ke sana, kemudian menemui Pak Wali Kota kita, Pak Mahyildi, Pak pindah duduk sana Pak. Ketahuan lah, saya ini kan sedang bersandiwara menjadi pendampingnya Pak Jokowi. Yang saya sebutkan ada namanya BS, kode nama inisialnya BS. Kemudian akhirnya saya duduk saja, ya, menikmati kemegahan jamuan makan siangnya luar biasa. Sayang saya tidak punya keberanian. HP ada di kantong saya, tapi tidak berani saya mengangkat HP ingin memoto, karena tidak ada foto-foto, bahkan dari humasnya pada saat makan siang itu tidak ada. Ini mungkin ada maksudnya dari negeri tersebut untuk tidak makannya luar biasa. Jadi fungsi petugas yang di belakang kursi kita itu, di samping mendorongkan kursi kita waktu kita sudah duduk sedikit, juga fungsinya adalah kena bertahap makannya, berderet-deret. Pelayan membawa makanan, tahap pertama datang membawa makanan ikan besar, ditaruh satu piring. Nah, petugas di belakang kita itu membalikkan piring, kemudian menaruh, yang pelayan ini menaruh ikannya di sana. Kemudian mulailah semua makan ikan tuh. Baru 2 sayat kecil kita makan, lah
datang lagi berombongan. Jadi setiap orang satu dan untuk satu melayani satu orang saya tuh. Jadi yang petugas yang belakang kita ini mengambil piring yang sudah ada ikan tadi, baru 2 sayat, baru ikan besar, langsung turun ayam panggang enak, kemudian dimakan pula di sayat, baru 2 sayat ini udah datang lagi rombongan, diambil lagi piring kita itu kambing, paha kambing, besarnya bukan main. Itu ya kalau dihabisin nggak habis oleh kita, kenyang perut kita nggak habis. Nah, baru makan saya datang lagi, luar biasa sekali itu. Seumur hidup saya mendapat jamuan makan seperti itu. Itulah pengalaman saya mengikut jamuan. Sayang tidak berani saya mengangkat, takut saya kena tegur kalau difoto-foto. Kan rusak acara orang, acara kenegaraan. Ya akhirnya ya seperti itulah, tertib saja mengikuti. Jadi itulah pengalaman, dan saya bersyukur rupanya Allah sudah menentukan rezeki kita masing-masing itu. Saya ambil hikmahnya. Kalau itu adalah rezeki saya, tidak bisa juga. Walaupun ada kawan-kawan berusaha tidak memasukkan kita ke dalam telan stafnya untuk ikut, ada saja. Tak perlulah usaha melobi-lobi segala macam. Saya diam saja, saya kerja saja sebagai kepala dinas pariwisata. Tidak dia bawa, tidak apa-apa. Saya sudah sering dalam pikiran, saya sudah sering pergi ke luar negeri. Itu saja, berpikir positif saja. Tapi yang saya renung-renungkan, Allah benar-benar luar biasa. Rencana kita tidak ada apa-apanya. Sebaik-baik rencana itu akhirnya tetap rencana Allah. Dan rezeki kita itu Allah yang mengatur. Tidak bisa. Itu bagaimana saya mengkondisikan seperti itu? Tidak bisa. Kalau tidak rezeki Allah yang mengaturnya. Gampang saja bagi Allah salah seorang pejabat yang harus mendampingi Pak Jokowi tiba-tiba mungkin sakit atau halangan lain kan tidak datang, dan situasinya memungkinkan saya dimasukkan. Itu yang Maha mengatur, yang mengaturnya. Jadi bersyukur saya banyak. Itu salah satu cerita menarik. Banyak lagi sebenarnya kalau mau saya ceritakan pengalaman saya. Akhirnya kesimpulan hidup ini di dunia ini sebentar, sekejap saja. Sebenarnya hidup di dunia ini juga dikendalikan. Kita hanya disuruh berusaha, berdoa, berusaha bekerja dengan baik, berdoa. Akhirnya tetap yang menentukan sesuatunya itu yang Maha mengatur, yang Maha menentukan. Itu saja mungkin sedikit cerita yang sangat berbekas bagi saya. Jadi bagi kawan-kawan yang pegawai negeri, tetap usahakanlah. Tidak usah berusaha menghilangkan orang atau apa macam. Kita usaha saja kerja yang baik. Saya sarankan seperti demikian yang bisa kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita sebagai pegawai negeri ASN, kita sudah bersyukur. Walaupun mungkin disebut gaji kita kecil, tetapi cukup kalau kita bekerja dengan baik. Kembali cerita tadi, rezeki kan Allah yang mengatur. Sekian saja, banyak maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.